mulai dari yang waktu itu kita diundang oleh TV One, Mas Kunang dari Jaga, terus Verdi Kumalasari, termasuk saya gitu. Dan seperti yang teman-teman sudah ketahui, ada peristiwa yang sangat tidak enak itu, lalu berlanjutlah dengan laporan juga oleh Mas Sunan. Dan keesokan harinya nih, ya saya lupa tepatnya kapan, tapi pokoknya setelah kejadian itu beredar di sosial media beliau ini seorang yang diduga dia melayangkan tangannya ke rangkaian atau Mas Sunan, ya, dengan preskon bersama dengan teman-temannya yang lainnya juga di hadapan media. Dan sudah saya lihatnya itu ada drama halu kalau misalnya di akun TikTok. Dia menyebutkan nama saya komplit lengkap dengan memanggil saya nenek gitu. Jadi saya terus terang saya kaget. Terus teman-teman juga ada adik saya, keluarga saya juga, kenapa orang ini memanggil dengan sebutan yang nggak etis gitu ya, nggak wajar, nggak lazim lah dia memanggil saya nenek. Dan intonasi suaranya, intonasi nada suaranya juga bukan yang bagaimana ya, tapi sangat tidak enak didengar gitu. Dan saya merasa sangat apa ya, marah pastinya melihat hal itu. Juga memalukan juga buat saya karena saya bukan nenek-nenek. Saya rasa teman-teman bisa lihat lah, maksudnya nggak kayak nenek-nenek gitu ya. Dan aku juga nggak ada anak, nggak ada cucu, bukan neneknya beliau juga, kecuali aku neneknya beliau. Memanggil aku nenek masih oke lah, nek gitu kan. Ini nenek emang nenek. Jadi saya kesini dengan teman-teman ingin menyampaikan hal tersebut. Nah itu mungkin Mbak bisa jelasin ya. Emang orang kan beliau di sini Ibu Aroka ya, Ibu Aroka merasa beliau sangat terguncang, marah akibat perkataan yang menyebutkan bahwa beliau adalah nenek-nenek ya. Bahkan di sini kan beliau belum pernah menjadi seorang nenek-nenek ataupun mempunyai seorang anak. Kita hanya mempertegas terduga tersebut untuk melakukan pembuktian saja. Apabila dia tidak bisa melakukan pembuktian untuk membuktikan Ibu Aroka adalah seorang nenek-nenek yang dia sebutkan, kita akan menempuh jalur bukti seperti ini kan ada dua pasal ya. Karena sampai apa? Sampaikan aja Ya, tiga ya, pasalnya ya. Mengenai pasal yang kita duga melaporkan beliau itu terkait 3103 KUHP untuk Akima dan 2006. Karena beliau mengatakan hal tersebut di kolom-kolom karena meminta beliau untuk bisa membuktikan perkataannya yang mengata-ngatain Ibu Emma Waroka itu nenek-nenek ya. Jadi dia harus membuktikan dong bahwa Ibu Emma Waroka ini pernah punya anak, punya cucu ya. Dan jika itu tidak bisa membuktikan, itu ada konsekuensi hukum. Jadi Ibu Emma Waroka mengambil langkah hukum. Ya betul, karena juga ini jangan sampai terjadi lagi. Teman-teman semuanya pasti tahu tidak etis seorang wanita di Indonesia ini kita panggil nenek, betul nggak? Selain nenek kita sendiri, misalnya ada seorang ibu ya, misalnya siapalah, Newati misalnya yang punya restoran ini, itu tuh ada tuh misalnya Suciwati, Suciwati, kira-kira saya bakal dapat apa dari ibu itu?
sudah pasti akan sangat tersinggung, sudah pasti itu panggilan yang melecehkan juga, body shaming juga, ya kan, untuk mengata-ngatai orang yang ya gitulah ya, tua bangka lah atau apa, itu kan istilahnya sama aja kayak tua bangka, nenek, kakek lu, tua lu, apa kayak gitulah. Jadi itu sangat tidak etis sebenarnya bahasa-bahasa seperti itu dilakukan di depan media dan disiarkan secara masif di sosial media yang ditonton sekian juta orang. Bagaimana coba cara berkomunikasi yang elegan dan berkomunikasi yang baik tidak ada sama sekali. Tujuannya apa? Saya juga pengen tahu. Tujuannya kamu tuh manggil saya dengan sebutan Nenek Emma Waroka itu apa? Gitu loh. Mungkin nggak sih kalau yang bersangkutan memang menganggap seorang Emma ini usianya lebih tua dari beliau. Lebih tua itu bisa kakak, ya pada umumnya orang Jawa saya biasanya manggil mbak, gitu. Atau yang formal adalah ibu. Tapi bahasa nenek tidak pernah ada. Tidak ada pernah kita memanggil seseorang tetangga kita, nek, ibu siapa? Gak akan ada orang bu menteri, bu siapa, pejabat, gubernur panggil nek. Coba silakan, kalau untuk yang lebih tua nggak mungkin. Jadi nenek itu tendensinya seperti mengejek. Iya, jatuhnya lebih ke sana kalau kita pakai logika yang akal sehat kita gitu. Dan itu sangat tidak pantas dilakukan pada saat kita juga ya sama-sama, memang semua orang juga tahu ada masalah. Backgroundnya kan ada, backgroundnya sudah ada bermasalah sebelumnya dengan saya yang ada di sana. Lalu kalimat setelah dan sebelum nenek itu sendiri teman-teman bisa simpulkan sendiri. Itu bukan panggilan mesra atau bercandaan di tongkrongan gitu ya. Itu saat dia sedang press conference. Seperti itu. Kan yang disebut itu tidak hanya KMA ya. Iya, itu. Iya, sepertinya seperti itu, makanya saya mempercayakan kepada tim yang Mas Ulan dan Pak juga, ya kita sama-sama perempuan, kita saling support, dan Malasari juga cewek wanita juga yang sama-sama kita support, jangan ada body shaming juga gitu loh, dengan memberikan julukan seperti itu di depan umum saat press conference, tujuannya apa gitu kan, dan tidak terpuji lah perbuatan seperti itu, harus ada efek jerah sih. Ada bukti. Iya, laki-laki pada wanita menyebutkan nenek dengan bahasa yang seperti itu bisa di suatu kondisi di mana kita tahu kondisinya itu sedang ada masalah memang. Dan beliau ini melakukan press conference yang mana pasti disiarkan secara masif, luas, siapa aja bisa akses loh, bisa dengar dan bisa lihat. Apa mungkin ada rekaman? Ada mas, ada. Ini video yang tayang di Raven Entertainment tanggal 18 Agustus. Dari menit ke-8 sampai dengan 8.15.